Selamat sore Cimsa dan para pendengar. Pada hari ini saya, Lea Ramadhani. Saya Dr. Vindu Bausanawan, MKes ya. Saya asisten deputi jaminan pelayanan kesehatan di BPJS Kesehatan wilayah 7 Jawa Timur. Nah, Bapak ini kan punya latar belakang yang sangat sesuai dengan tema podcast kita hari ini. Para pendengar, Cimsa Unadi Wisiskopi ini telah melangsungkan kegiatan main event yang berjudulkan Expecto pada tanggal 19 Desember 2025 kemarin. Nah, apa sih Expecto itu? Expecto itu adalah acara sekaligus program kerja Cimsa dalam memperingati perayaan Universal Health Coverage Day, di mana kita berisikan klausul bersama seorang dokter yang keren dari Indonesia yang membahas mengenai kondisi pelayanan kesehatan di Indonesia. Dari tantangan yang dihadapi hingga solusi atau ide yang menghadapi tantangan tersebut. Nah, untuk melengkapi kegiatan main event tersebut, kita akan tanya-tanya nih lebih dalam tentang kepada Bapak dari tim BPJS terkait kondisi pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia yang pastinya punya dinamika yang cukup kompleks. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, menurut Bapak sendiri sebagai praktisi di BPJS, bagaimana sih gambaran umum pelayanan kesehatan Indonesia dalam konteks Universal Health Coverage? Ya, di satu sisi bahwa dalam rangka kita mewujud Universal Health sejak 2014 10 tahun ya, hampir 11 tahun di 2005 sudah mencapai capaian 98% secara nasional. Kalau Jawa Timur dia capaiannya 96,8% begitu. Dan ini lebih fantastis karena kalau kita lihat capaian di dunia yang paling cepat itu Korea Selatan, itu butuh waktu 52 tahun untuk health universal coverage, sedangkan di Indonesia kita mungkin butuh hanya untuk waktu 10 tahun, 11 tahun kita sudah boleh dikatakan sudah total health universal coverage, capaian 98%. Itu salah satu yang mungkin perlu menjadi perhatian kita semua bahwa kita sudah melangkah lebih cepat dibanding negara lain, Mbak. Berarti kondisinya sudah cukup baik ya, dan kita sudah sangat maju dalam perihal universal health coverage ya. Sebenarnya banyak, kalau dilihat dari sisi banyak kurang masih banyak kekurangannya, tapi dari sisi pencapaian target kepesertaan kita diapresiasi oleh banyak lembaga negara gitu ya. Internasional juga sangat mengapresiasi dan kita menjadi banyak tujuan mereka tempat belajar bagaimana memperoleh capaian kepesertaan yang demikian dengan penduduk Indonesia yang banyak pulaunya dengan jumlah penduduk hampir 280 juta jiwa gitu. Itu menjadi tantangan dan keberhasilan tersendiri. Sangat menarik ya. Tapi tentu saja di balik capaian tersebut itu masih ada PR yang perlu kita benahi bersama. Pertanyaan berikutnya itu, tantangan apa saja yang masih paling sering dihadapi dalam melakukan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Nah, apakah tantangan tersebut itu lebih banyak bersifat sistemik, SDM atau sumber daya manusia, atau justru dari sisi pemahaman masyarakat sendiri? Ya, mungkin catatan tambahan ya. Satu hal mungkin catatan tambahan bahwa terkait keberhasilan program JKN ini tadi yang melanjut pertanyaannya. Tahun 2025 kemarin BPJS Kesehatan dapat nominasi Nobel perdamaian dalam hal ini terkait capaian di Universal Health Coverage. Terkait tadi tantangan yang ada, banyak tantangan multidisiplin dan multi sebab ya. Baik itu karena faktor kondisi geografi maupun faktor ekonomi dari masyarakat. Kita memilih dalam program JKN ini, Jaminan Kesehatan Nasional, yang sifatnya kontribusi, bukan berdasarkan pungutan dari pajak. Sehingga kita juga salah satu tantangannya adalah keaktifan peserta. Adanya peserta yang rutin membayar iuran. Itu menjadi hal-hal yang juga perlu disadari buat masyarakat bahwa membayar iuran tidak hanya pada saat butuh berobat. Gitu. Bagaimana yang sehat, biaya yang sehat. Bagaimana hampir 300 orang yang sehat membiayai satu orang yang cuci darah. Itu harus diperhatikan. Kalau semua yang sakit, hanya yang sakit saja yang membayar, jadinya proses gotong royong tidak terjadi dan program ini tidak berjalan dengan baik.
Berarti masih sangat diperlukan kerjasama antara Ya seluruh pihak termasuk peserta atau masyarakat juga harus menyadari bahwa ini program bersama, program gotong royong, artinya butuh juga kesepakatan untuk peserta dan untuk pembiayaan. Nah, sekarang kita akan geser sedikit nih ke pandangannya atau perspektifnya masyarakat. Yang seringkali kita mendengar keluhan bahwa pelayanan kesehatan itu masih terasa cukup rumit atau memakan waktu yang lama. Nah, menurut Bapak, bagaimana di mana letak kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan yang ada saat ini? Bagaimana nanti kompetensi RKTP, kompetensi dokter umum bisa dikelola dengan baik. Apabila nanti memang membutuhkan kompetensi spesialis baru dirujuk. Ini bukan hal yang baru di dalam ini semua negara juga mempraktekkan hal yang sama sebagai sebuah Bisa rujukan pelayanan. Jadi semua tidak langsung ke rumah sakit. Tidak hanya di Indonesia, semua negara menerapkan pola universal health coverage, khususnya terkait asuransi bidang kesehatan dan jaminan sosial, menerapkan pola-pola kendali rujukan untuk supaya pelayanan bisa cost efektif dan efisien. kompetensi dokter umum. Mana-mana penyakit yang masih menjadi kompetensi dari dokter umum itu yang dikelola. Dan mana-mana penyakit yang mungkin kompetensinya dokter spesialis, nah itu yang dirujuk. Jadi tidak semua dirujuk. Ini rujukannya ke spesialis mana. Itu harusnya secara kompetensi itu ada yang namanya kompetensi level ya, level 4A, 4B, 3A, 3B, nanti mungkin banyak teman-teman paham. Sehingga mana yang kompetensi yang mana yang perlu dirujuk itu sesuai dengan kompetensinya. Seperti itu ya Pak. Nah, sekarang berbicara soal pemahamannya masyarakat nih. Nah, apa saja sih miskonsepsi atau kesalahpahaman yang paling sering ditemukan di masyarakat terkait BPJS dan layanan kesehatan? Yang perlu kita meluruskan dan perlu kita edukasi masyarakat bahwa yang menetapkan indikasi gawat darurat harusnya adalah dokter yang ada di tersebut karena mempunyai kompetensi. Jadi seringkali masyarakat menganggap bahwa pasien itu gawat darurat begitu di sebuah rumah sakit dokter menyampaikan pasien tersebut di keadaan gawat darurat sehingga bisa untuk di poli di rumah sakit Wijamboli. Itu perlu disampaikan pada masyarakat sehingga masyarakat mengerti bahwa kalau tidak ke gawat darurat berarti saya bisa ke FKTP atau ke poli di rumah sakit. Dirinya mereka itu sebagai pelayanan, padahal sebenarnya mereka itu juga bagian penting dari sistem itu sendiri. Nah, bagaimana BPJS melihat peran masyarakat dalam mendukung kelanjutan sistem JKN, bukan hanya sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem itu. Untuk membangun sebuah keikutsertaan ya, itu kita perlu namanya edukasi atau sosialisasi yang tampaknya dari pola penyadaran atau pola perilaku, akhirnya dia akan berubah menjadi sebuah keinginan atau engagement untuk ikut serta dan berulang. Masyarakat belum meyakini kebutuhan terhadap program JKN. Jadi masih menganggap bahwa kalau cuma saya aja butuh. Padahal ini proses yang tidak bisa demikian. Asal pelayanan kesehatan tidak hanya dari sisi SDM ya, teman-teman, SDM dokternya, atau dari sisi pekerjaan sarana pelayanan, tapi yang terpenting juga adalah dari sisi finansial. Seperti itu. Baik, tadi kan kita sudah membahas dari sisi kebijakan dan masyarakat. Sekarang kita coba masuk sedikit nih ke sisi teknisnya, tapi tentu saja dengan bahasa yang mudah yang bisa mulai dipahami oleh pendengar kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, secara sederhana nih, bagaimana alur pelayanan kesehatan yang ideal dari fasilitas tingkat pertama hingga merujukan menuju sistem BPJS? Yang ideal memang banyak ya, kita melihat belum ideal. Memang pertama dari fasilitas kesehatan tingkat pertama memang secara kompetensi, sarana prasarana itu harus sesuai dengan ketentuan idealnya dia seperti apa. Jangan sampai misalnya sarana prasarana yang harusnya ada di dalam fasilitas kesehatan tingkat primer tapi tidak tersedia gitu ya. Meskipun SDM-nya ada, dokternya ada, tapi kalau sarprasnya tidak ada, akhirnya dokternya tidak bisa apa-apa, akhirnya tetap merujuk begitu ya.
Jadi keseimbangan antara sarana prasarana dengan sisi SDM. Demikian juga kompetensi dari vaskes primer, dokternya di vaskes primer kompetensinya harus sesuai dengan yang menjadi target kompetensinya masing-masing. Dengan demikian dia bisa mengelola kesehatan masyarakatnya di wilayah vaskes primernya tersebut. Misalnya Puskesmas punya wilayah begitu ya, dia dapat mengelola peserta yang ada yang terdaftar di Puskesmas tersebut. Dengan proses itu, proses selanjutnya tentu akan melibatkan vaskes kesehatan tingkat rujukan dalam ini rumah sakit ataupun klinik utama. Ada proses rujukan gitu untuk kasus-kasus yang memang sesuai indikasi adalah indikasi yang sifatnya spesialistik. Jadi dirujuk untuk yang spesialistik. Di dalam proses komunikasi antara primer dengan rujukan ini juga harus ada di baliknya. Apa yang dilakukan di primer bisa diinformasikan di rujukan, dan rujukan juga menginformasikan apa yang telah dikerjakan oleh dokter di spesialis di rumah sakit kepada dokter vaskes primer. Jadi peserta terjaga. Nah, tadi kan Bapak menyebutkan tentang sistem rujukan nih, di mana sistem rujukan ini tuh dalam alur pelayanan ini tuh masih menjadi topik yang cukup sensitif di masyarakat. Nah, mengapa sistem rujukan berjenjang ini menjadi sangat penting, dan apa dampaknya jika tidak dijalankan dengan baik? Ya, itu tadi sistem rujukan sangat penting karena di sini kita mengatur flow ya, alur begitu, alur pasien atau peserta berobatnya. Tadi saya contohkan ya bagaimana kalau sistem rujukan tidak berjalan dengan baik, maka seluruh masyarakat akan bertumpu pada satu atau dua rumah sakit. Yang terjadi adalah penumpukan yang luar biasa. Juga tidak ada apa yang tidak berjalan dengan baik, antrian panjang. Yang kedua, proses untuk pemanfaatan fasilitas kesehatan yang sudah didekatkan, FKTP yang sudah didekatkan, misalnya ada Puskesmas yang dibangun di ujung daerah. Kalau itu dilewati saja, maka FKTP itu tidak bisa berfungsi secara mendekatkan fasilitas kesehatan. Tujuannya juga untuk memberikan pelayanan tambahan buat peserta. Artinya dia sebagai fungsi gatekeeper dan juga fungsi pengawas untuk bagaimana dia dapat pelayanan optimal sesuai kompetensinya di FKTP. Apabila perlu dirujuk ke FKTL, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh. Dari sisi emergensi juga bagus karena dengan penanganan yang lebih cepat, karena dia lebih dekat dengan fasilitas kesehatan, maka penanganannya itu lebih baik apabila dibanding dengan jaraknya terlalu jauh. Jadi FKTP, penyebar luasan FKTP dalam jejaring fasilitas kesehatan mendekatkan layanan, fungsinya juga itu. Jadi mendekatkan layanan sehingga pengelolaan terhadap kesehatan lebih bagus bagi peserta dibanding langsung ke vaskes tingkat lanjut atau rujukannya. Nah, sekarang melihat tantangan yang semakin kompleks, kan tentu saja kita memerlukan strategi jangka panjang. Nah, bagaimana sih strategi BPJS untuk memastikan sistem JKN tetap berkelanjutan di tengah meningkatnya nih beban penyakit dan biaya kesehatan? Kita menghadapi beberapa tantangan ya. Pertama dari sisi satu pola penyakit ya. Kita pola penyakit infeksi masih ada begitu, misalnya TB gitu yang masih banyak ada begitu. Tapi di sisi lain penyakit yang tidak menular, communicable disease, misalnya DM, hipertensi, itu juga makin tinggi. Kita juga menghadapi tantangan berikutnya adalah usia ya, usia harapan hidup makin banyak, makin tinggi manusia Indonesia mungkin yang berusia di atas 60 tahun harapan hidupnya tinggi. Ini juga berdampak pada banyaknya penyakit kronis, sehingga berdampak juga di dalam sisi pembiayaan. Mau tidak mau kita harus bergerak ke promotif preventif. Ini ya yang bisa kita kerjakan, dan ini harus juga didukung seluruh masyarakat ya. Tidak hanya program JKN, juga program JKN punya screening riwayat kesehatan, tapi juga butuh kesadaran masyarakat. Masyarakat khususnya yang masih sehat atau mungkin yang sudah sakit, tetap menjaga supaya tidak ada komplikasi dari penyakitnya. Kita menghadapi tantangan ke depan, bagaimana penyakit ini ya, bukannya semakin sedikit, semakin banyak gitu. Kasus-kasus gagal ginjal, cuci darah itu semakin mudah begitu. Perlu sangat disayangkan ya.
usia-usia yang produktif malah banyak yang mulai bergerak ke cuci darah. Ini mau nggak mau kita harus sejak awal deteksi dan indikasi sejak awal melakukan promosi dan promosi preventif ya untuk mengolah itu sehingga masyarakat Indonesia tidak jatuh pada penyakit-penyakit yang sifatnya katastrofik yang biaya besar akibat dari penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dikelola untuk misalnya diabetes, hipertensi atau bagaimana mencegah supaya pasien itu tidak masuk ke penyakit diabetes atau hipertensi gitu. Baik, nah sebagai penutup nih, khusus mahasiswa kedokteran untuk merefleksikan peran mereka ke depannya. Sebagai dokter, peran apa saja yang bisa diambil oleh mahasiswa kedokteran dalam mendukung universal health coverage? Yang pertama harus mengenal program universal health coverage yang ada di Indonesia, khususnya jaminan kesehatan nasional. Mulai belajar bagaimana prinsip-prinsip jaminan kesehatan nasional, prinsip gotong royong, portabilitas begitu ya, portabilitas ini seluruh Indonesia, terus mengenal juga hal-hal apa yang jadi tidak dijamin atau dijamin di dalam program jaminan kesehatan nasional. Tujuannya apa? Tujuannya dapat memberikan edukasi buat peserta begitu. Bahwa mana yang sebenarnya indikasi kegawat daruratan dan seterusnya, dan tujuan akhirnya memang memberikan edukasi pada peserta sehingga dalam hal ini program JKN nantinya dapat berjalan dengan baik gitu ya. Dari satu sisi itu juga buat kebutuhan buat mahasiswa kedokteran sendiri, bagaimana melihat program ini adalah sebuah opportunity, bahwa bagaimana dia dengan program ini berarti pembiayaan atau akses jangan khawatir lagi. Kalau dulu mungkin masih banyak juga masyarakat yang tidak bisa membiayai sehingga jumlah pasien mungkin lebih kurang gitu ya. Teman-teman mahasiswa kedokteran jangan berpikir saya prakteknya di depan di kota saja gitu. Hanya di kota-kota berkumpul, tidak mau ke daerah atau makan keluar pulau. Itu mungkin salah satu fungsi pemerataan kita. Mungkin itu bisa saya sampaikan ya. Nah, terakhir nih Pak, mungkin ada satu pesan yang ingin disampaikan untuk generasi muda kesehatan Indonesia. Pesan. Jangan ragu ya, ini program yang sangat bermanfaat. Pengembangan HTA baru, assessment, ilmu baru semakin banyak dan banyak yang bisa dikerjakan. Mungkin dulu sedikit karena masalah sekarang menjadi lebih luas sehingga pembiayaan bisa ada terjamin untuk kasus-kasus yang dulu mungkin susah. Dulu apa sih yang bisa stent jantung gitu ya sebelum era JKN. Sekarang fasilitas cath lab untuk stent jantung luar biasa banyak. Itu sebagai salah satu hal yang membuka dalam satu sisi opportunity buat mahasiswa kedokteran dengan optimis bahwa program ini bermanfaat tidak hanya buat teman-teman mahasiswa dan juga buat rakyat Indonesia. Itu mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Ya. Baik Pak, saya mengucapkan terima kasih atas informasi dan nasihatnya kepada kami semua. Nah, para pendengar CIMSA, tidak terasa nih kita sudah berada di penghujung podcast kita hari ini. Nah, dari diskusi kami, kita belajar banyak nih bahwa implementasi universal health coverage di Indonesia itu telah menunjukkan banyak sekali kemajuan, namun tetap dihadapkan pada tantangan nih, seperti pemerataan layanan, pemahaman masyarakat, sistem rujukan, dan keberlanjutan dari sistem JKN. Diskusi hari ini juga menegaskan bahwa pelayanan kesehatan ini bukan hanya soal sistemnya, tetapi juga kolaborasi, tanggung jawab bersama, dan nilai keadilan. Sebagai masyarakat, mari mulai langkah sederhana kenali hak dan akses layanan kesehatan yang kita miliki. Manfaatkan fasilitas kesehatan terdekat dan aplikasi mobile JKN. Cari informasi kesehatan dari sumber yang terpercaya, ajak keluarga kita serta lingkungan sekitar untuk lebih peduli terhadap kesehatan. Nah, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak yang sudah memberikan waktunya dan insight yang sangat berharga nih tentang universal health coverage di Indonesia. Dan semoga diskusi ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia. Dan terima kasih juga kepada pendengar yang sudah mendengarkan podcast Expecto CIMSA UNER, dan sampai jumpa. Baik teman-teman CIMSA.